Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Tapi sebelum itu kita lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, karena kita udah berdoa, sekarang saya akan absen terlebih dahulu. Yang saya panggil namanya boleh jawab hadir ya. Armina, hadir Bu. Eka, hadir Bu. Niken, hadir Bu. Hanifan, hadir Bu. Sofia, hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang jurnal pengeluaran kas pada perusahaan manufaktur. Sebelum masuk ke materi, ada nggak sih di sini yang tahu jurnal pengeluaran kas ini mencatat transaksi seperti apa? Saya Bu, transaksi yang mengeluarkan uang atau kas. Ya, betul sekali ya. Jadi jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang mengurangi kas perusahaan. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Di materi yang pertama, apa itu jurnal pengeluaran kas? Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran tunai, baik menggunakan cek atau tunai. Jurnal ini sering disebut juga sebagai buku kas keluar. Selanjutnya ada fungsi dari jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat catatan terkait dengan semua kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran uang tunai perusahaan karena terjadinya transaksi di dalam perusahaan. Selanjutnya, jenis transaksi apa saja sih yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas pada perusahaan manufaktur? Yang pertama itu ada pembelian barang dagang secara tunai. Yang kedua ada pembelian perlengkapan, peralatan atau aset secara tunai. Yang ketiga ada pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Yang keempat ada pembayaran utang usaha. Kemudian yang kelima ada pembayaran biaya-biaya seperti biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik dan telepon dan lain-lain. Yang keenam ada pengeluaran tunai lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke format jurnal pengeluaran kas. Yang pertama di sini ada tanggal. Tanggal pada kolom ini digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi suatu pengeluaran kas di suatu perusahaan. Nah, contohnya jika suatu perusahaan yang terjadi pada saat tersebut. Nah, contohnya kolom ini bisa diisi dengan pembayaran utang kepada supplier A. Contoh lain yaitu pembelian bahan baku atau pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya ada ref atau referensi. Ref adalah singkatan dari referensi. Kolom ini digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi, misalnya nomor cek, nomor kwitansi atau nomor voucher. Nah, selanjutnya kita beralih ke kolom debit. Di kolom debit ini yang pertama ada bahan baku dan perlengkapan pabrik. Kolom ini digunakan untuk mencatat pembayaran atau utang kepada pemasok atau supplier atas pembelian bahan baku dan komponen-komponen yang ada di kolom debit. Yang pertama itu ada utang usaha. Kolom ini digunakan untuk mencatat pembayaran utang kepada pemasok atau supplier atas pembelian bahan baku atau barang lain secara kredit di masa lalu. Ketika kita melunasi utang, maka akun utang usaha akan didebit.
suatu perusahaan sebelumnya membeli bahan baku secara kredit dari PT Maju Jaya, maka saat lunasi utang, maka jumlah yang dibayarkan akan dicatat pada kolom utang usaha. Selanjutnya, komponen yang kedua ada bahan baku dan perlengkapan pabrik. Kolom ini digunakan untuk mencatat untuk membuat suatu produk. Sedangkan perlengkapan pabrik adalah bahan baku pendukung yang dapat habis dipakai, misalnya seperti oli dan juga laba bersih. Contohnya, jika Anda membeli kayu secara tunai atau membeli oli mesin secara tunai untuk perawatan mesin suatu pabrik, maka jumlah uang yang dikeluarkan akan dicatat pada kolom bahan baku dan perlengkapan pabrik. Nah, komponen selanjutnya yaitu barang dalam penyelesaian. Digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk memproses bahan baku setengah jadi untuk atau produk yang masih dalam proses produksi. Ini bisa meliputi biaya tenaga kerja langsung yang dibayar tunai atau biaya lain yang langsung terkait dengan proses produksi yang sedang berjalan. Contohnya, pembayaran upah pada suatu pabrik untuk merakit suatu produk, atau biaya lain yang dialokasikan langsung ke produk yang sedang diproduksi. Nah, komponen selanjutnya ada overhead pabrik. Kolom ini mencatat semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik meliputi biaya-biaya yang tidak secara langsung ditelusuri ke unit produksi tertentu, tetapi diperlukan untuk proses produksi. Contohnya yaitu pembayaran tagihan listrik pabrik, sewa gedung pabrik, gaji mandor, biaya pemeliharaan mesin, pembelian perlengkapan yang tidak langsung menjadi bagian produk, atau biaya asuransi produk. Selanjutnya ada kolom serba-serbi. Kolom ini adalah tempat penampungan atau untuk semua pengeluaran kas yang tidak memiliki kolom khusus. Setiap kali ada pengeluaran kas yang tidak masuk ke kategori yang sebelumnya, maka akan masuk ke kolom serba-serbi. Contohnya yaitu pembelian aset tetap, pembayaran biaya administrasi umum seperti gaji, dan sewa kantor pemasaran. Kredit ada kolom kas. Jika suatu pabrik atau perusahaan menggunakan kas untuk membeli suatu barang, maka nominal kas yang digunakan akan dicatat pada kolom kas. Selanjutnya ada pembelian bahan baku. Nah, dalam perusahaan manufaktur, pembelian bahan baku dapat dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada sistem periodik dan sistem vertikal. Jika menggunakan sistem periodik, pembelian bahan baku dicatat sebagai berikut, seperti di debit dicatat sebagai pembelian bahan baku, sedangkan di kredit dicatat sebagai kas. Kemudian pada sistem perpetual, pembelian bahan baku dicatat sebagai persediaan bahan baku, kemudian di kreditnya akan dicatat sebagai kas. Selanjutnya ada contoh posting transaksi ke jurnal khusus pengeluaran kas. Transaksi yang pertama yaitu berikut ini transaksi yang terjadi di PT Mulia pada periode bulan Oktober 2018. Yang pertama itu ada pada tanggal 4 Oktober 2018 dibayar biaya upah mingguan sebesar Rp1 juta dari jumlah tersebut 650.000 untuk biaya
sisanya untuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Maka jurnalnya dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di bagian keterangan, di bagian tanggal terlebih dahulu akan dituliskan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 4 Oktober 2018. Kemudian bagian keterangan dituliskan upah mingguan. Kemudian di bagian barang dalam penyelesaian, karena ini termasuk biaya tenaga kerja langsung masuk ke bagian barang dalam penyelesaian, maka tercatat 650.000 dalam barang dalam penyelesaian. Kemudian sisanya ke overhead pabrik sebesar 350.000. Kemudian ini jumlah nominal kas yang dikeluarkan sebesar 1 juta. Selanjutnya transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2018 dibayar biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp450.000. Maka jurnalnya akan tercatat tanggal 7 Oktober 2018. Kemudian keterangannya biaya pemeliharaan mesin, kemudian nominal 450.000 akan dimasukkan ke bagian overhead pabrik. Kemudian Pintas juga bisa mengeluarkan sebesar 450.000. Nah, transaksi yang ketiga itu pada tanggal 10 Oktober 2018 dibeli bahan baku dari PT Jaya secara tunai sebesar Rp5 juta. Maka transaksinya akan dicatat seperti berikut. Tanggal 10 Oktober 2018 keterangannya PT Jaya, PT Jakwa. Kemudian utang usaha sebesar Rp5 juta dan kas yang dikeluarkan sebesar Rp5 juta. Kemudian transaksi yang keempat, dibayar utang kepada dokter sebesar Rp3 juta pada tanggal 11 Oktober 2018. Nah, transaksinya akan dicatat pada tanggal 11 Oktober 2011. Keterangannya yaitu penerimanya dokter, kemudian utang usaha yang dibayarkan sebesar Rp3 juta dan kas yang dikeluarkan juga sebesar Rp3 juta. Nah, maka keseluruhan jurnal yang dicatat PT Mulia akan dicatat sebagai berikut, dengan total utang usaha sebesar 8 juta, kemudian barang dalam penyelesaian sebesar 650.000, overhead pabrik sebesar 800.000, dan total kas yang dikeluarkan sebesar 9.450.000. Nah, kemudian ada ice breaking. Ini bisa kalian joinnya. Melalui kuisis nanti 3 ke atas akan saya berikan hadiah. Hadiahnya mau sampai. Nah, kita mulai dari sekarang aja ya. Nggak boleh malas kan? Kamu pemalas. Dulu aku belum.
Ya, elah masa tiga. Saya dulu lihat apaan. Belum satu lagi. Yang ulang ya, Yan? Enggak. Aku ulang itu. Belum. Enggak, itu lama lagi ngerjain. Nah, karena tadi udah seru semua nih dari SD-nya seru. Masuk ke latihan soal ya. Saya kasih waktu 5 menit. Kamu jawab. Oke, jadi nanti saya bakal tunjuk 2 orang dari kalian yang bakal ngerjain soal pada tanggal 4 sama tanggal 14. Yang pertama saya tunjuk Eka, boleh maju.
Selanjutnya transaksi tanggal 14. Saya pilih satu orang lagi ya. Kira-kira siapa ya? Jangan saya. Dan saya boleh maju. Tiket, semangat tiket. Iya nih. Nah, selanjutnya karena materi yang saya sampaikan sudah selesai atau sudah habis, maka ada nggak sih dari kalian yang bisa bacain kesimpulan di depan saya, Bu? Boleh tadi? Jadi kesimpulannya adalah jurnal pengeluaran kas adalah bagian penting dalam akuntansi perusahaan, khususnya perusahaan manufaktur. Nah, jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang mengakibatkan pengeluaran uang tunai, seperti pembayaran upah, pembelian bahan baku, pelunasan utang, dan juga biaya operasional lainnya. Jurnal ini berfungsi untuk mendokumentasikan arus keluar kas secara sistematis agar keuangan perusahaan tercatat dengan rapi dan akurat. Terima kasih, Hanifah.
kalian yang dikerjakan di buku tugas kalian yang dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Tugasnya ini ada 5 transaksi, bisa ditulis tangan ya, dikusulkan minggu depan. Baik, Selesai sudah materi kita hari ini. Karena tadi di awal sudah diawali dengan doa, maka pertemuan hari ini saya akhiri dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti materi pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Waalaikumsalam.